Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran saat ini berjudul membekali diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dunia hari ini penuh dengan kepalsuan. Ya, kita sebagai orang yang mengaku bertuhankan Yesus Kristus, ya, kiranya dihindarkan dari sikap kepalsuan. Martabat orang percaya adalah melakukan kehendak Bapa atau menjadi seorang yang memiliki pengakuan dari Allah Bapa sebagai anak kesukaan Bapa dan berkenan kepadanya. Jadi acara pemakaman sehebat apapun tidak membekali yang meninggal pulang ke rumah kekal, entah ke surga atau ke neraka. Ya, makam hanyalah tempat jasad yang dimakam tanah, ya. Makam adalah hanya tempat jasad yang dimakan tanah dan cacing. Seseorang dapat memiliki pemakaman yang baik, bahkan pemakaman keluarga yang terkumpul pada satu lokasi. Hal ini tidaklah keliru, tetapi harus disadari bahwa hal itu tidak memiliki nilai di dalam kekekalan. Sebab tempat yang dibutuhkan adalah rumah kekal atau untuk roh dan jiwa. Rumah yang kekal yang dibutuhkan. Oleh sebab itu membekali orang menghadapi kematian harus dimulai dari diri sendiri. Saudara-saudara, setelah itu barulah kemudian kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membekali orang lain. Misalnya orang tua, di mana kita harus memancarkan kehidupan rohani yang baik untuk orang tua yang sudah mendekati hari kematian. Kita mempersiapkan orang tua kita untuk memiliki kematian yang bermartabat. Saudara-saudara, pertanyaannya, apa bekalnya? Bekalnya adalah berkenan kepada Allah. Kalau kita menjadi manusia yang makin hari makin berkenan, kita pasti menulari orang lain, menulari bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Kita harus mengajak orang tua untuk berkemas-kemas pulang ke langit baru dan bumi yang baru. Dalam percakapan kepada orang tua, kita harus mulai mengarahkan orang tua pada perkara-perkara yang di atas. Bekali orang tua kita dengan hal-hal rohani. Jangan setelah meninggalnya baru membuat upacara semegah-megahnya. Itu bukan bekal untuk orang tua masuk dalam kehidupan abadi. Saudara-saudara, harus diingat bahwa kematian bisa menjumpai siapapun, tidak tergantung usia. Demikian juga persiapan kita untuk anak-anak, di mana kita juga harus memikirkan hal-hal yang menyangkut kekekalan. Banyak orang tua takut berbicara mengenai surga dan kematian kepada anak-anak. Ya, hendaknya kita tidak merasa tidak terlalu dini untuk mengajarkan hal surga dan neraka serta kematian kepada anak-anak. Tentu kita harus berbicara dalam bahasa anak-anak, dalam kapasitas yang bisa diterima oleh anak-anak. Kematian bisa menjumpai siapa saja. Ya, sejak dini orang tua harus mengajarkan kebenaran dan bisa benar-benar menampilkan teladan hidup orang yang menghidupi kebenaran. Ini adalah warisan yang terbaik yang tidak pernah binasa, yang dapat diberikan oleh orang tua. Dengan demikian, anak-anak dibekali dengan bekal yang baik untuk pulang ke surga. Dan kalau orang tua memiliki kerinduan yang kuat terhadap langit baru dan bumi yang baru, pasti hal ini akan menular ke anak, ya. Saudara-saudara, kematian orang yang bermartabat adalah orang yang berjerih lelah selama hidupnya di dunia. Tadi telah kita baca, ya. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, ya, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dalam bahasa aslinya kata jerih lelah, ya, itu dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai kopos, artinya menangis
atau meratap dengan memukul dada. Dalam bahasa Inggrisnya adalah grief with beating the breast, lamentation, wailing. Ya, bukan hanya berduka, tetapi orang yang menderita. Orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu itu penganiayaan sangat hebat. Harga mengikut Tuhan Yesus adalah segenap hidup mereka. Mereka mempertaruhkan nyawa. Ya, bagaimana dengan kita yang hidup pada zaman ini, di zaman ini, dalam dunia sekarang ini? Kita mempertaruhkan kesenangan sampai kita bisa mengatakan, bahagiaku hanya darimu. Beranikah kita membayar harganya? Ya, orang seperti inilah yang baru berani betul kehilangan segala sesuatu. Orang yang kebahagiaannya hanya Tuhan, rela berbuat apapun. Kematian pasti menjadi peristiwa yang ditunggu-tunggu. Tuhan pun menantikan. Ya, indah sekali ia tidak takut mati. Mati itu bahagia karena ketemu dengan yang menjadi kebahagiaannya. Inilah kematian orang yang bermartabat. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu 14, ya, ditunjukkan gambaran orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus dalam perjuangan sampai akhir, setia sampai akhir. Maka kalau kita membaca 2 Timotius 4 ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Tidak ada kesenangan lain kecuali ia bisa mencurahkan darahnya untuk Tuhan. Saudara-saudara, kita tentu ingin memiliki kematian yang bermartabat. Mari kita berjuang untuk hidup berpadanan dengan Injil. Jadi kalau orang benar-benar menerima Injil, hidupnya akan diubah Tuhan sedemikian rupa. Dan standar hidupnya itu Yesus sendiri. Kita tidak bisa lakukan ini kalau kita masih punya kesenangan-kesenangan yang lain. Maka kita harus melepaskan segala kesenangan yang masih tersisa. Dan komitmen ini harus kita perbaharui dari waktu ke waktu. Ya, kita tahu tidak mampu dengan kekuatan sendiri, tetapi Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, maka dari pihak kita harus berani berjanji dan bertekad. Jangan sampai kita sudah terlanjur berumur sehingga sulit untuk diubah. Ya, sebab yang penting bukan panjangnya, tapi dalamnya, ya, agar kematian kita jadi benar-benar bermartabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Sola Gracia.